Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang belajar anak usia dini ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih belajar itu? Jadi belajar adalah mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini dalam konteks anak usia dini biasanya diperoleh dari orang yang lebih ahli. Orang yang lebih ahli ini bisa saja guru, orang tua, atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak, yang bisa memberikan ilmu pengetahuan yang baru, menambah wawasan anak-anak untuk mereka mengumpulkan ilmu pengetahuan mereka. Nah, untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan ini nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari. Jadi ilmu pengetahuan ini dikumpulkan seiring proses berjalan, seiring proses perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini ini sendiri. Dikumpulkan sedikit demi sedikit, yang hingga akhirnya nanti, pada suatu saat nanti, anak ini bisa memperoleh banyak ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti apa pengertian dari belajar, mengerti apa sih itu belajar, selanjutnya kita akan membahas lebih lagi tentang pendidikan prasekolah. Jadi apa sih pendidikan prasekolah itu? Jadi pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak ini secara jasmani dan rohani. Nah, dan pendidikan ini dilakukan di luar jangkauan lingkungan keluarga. Jadi selain di dalam lingkungan keluarga, anak ini juga perlu pendidikan. Nah, pendidikan di luar untuk anak usia dini namanya adalah pendidikan prasekolah. Mereka melakukan pendidikan prasekolah ini sebelum mereka memasuki dunia pendidikan dasar atau SD. Jadi pendidikan prasekolah ini dibagi menjadi 2, ada pendidikan jalur sekolah dan satu pendidikan luar jalur sekolah. Nah, pendidikan sekolah ini biasanya itu contohnya tuh taman kanak-kanak, itu termasuk dalam pendidikan sekolah. Kalau pendidikan luar jalur sekolah ini biasanya ada playground atau tempat penitipan anak. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih anak usia dini ini penting sekali untuk belajar? Kenapa perlu untuk belajar? Padahal mereka masih kecil, mereka masih anak usia dini yang mereka banyak bermainnya. Nah, kenapa mereka sangat diperlukan untuk belajar? Jadi kita harus lihat dulu fungsi dari belajar anak usia dini. Fungsi belajar bagi anak usia dini itu adalah untuk mengembangkan sikap dan motivasi belajar yang positif. Nah, kenapa sih harus mengembangkan sikap dan motivasi belajar yang positif? Jadi apa maksudnya motivasi belajar yang positif itu apa sih? Jadi motivasi belajar yang positif itu untuk apa? Jadi dari kecil mereka sudah berlatih dan mereka sudah dibiasakan untuk belajar. Mereka sudah dibiasakan, mereka sudah dirangsang, mereka sudah distimulus untuk belajar. Jadi nanti ketika mereka bertumbuh dan berkembang, mereka akan selalu ingin terus belajar, ingin terus mengetahui banyak hal-hal yang baru, ingin bereksplorasi lebih lagi. Jadi mereka akan menjadi individu pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka tetap mau belajar nanti meskipun ketika usia mereka lanjut atau mereka sudah bukan anak-anak lagi, mereka tetap mau dan bersemangat untuk belajar. Itu karena apa? Karena sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk belajar. Jadi ini adalah fungsi belajar bagi anak usia dini. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti fungsi belajar tadi untuk mengembangkan sikap belajar yang positif, untuk menciptakan individu-individu pembelajar sepanjang hayat, kita akan membahas tentang tujuan belajar bagi anak usia dini. Tujuan belajar bagi anak usia dini adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya. Maksudnya apa sih tujuannya ini? Membantu meletakkan dasar, karena anak usia dini ini mereka adalah masa-masa umur mereka di golden age. Jadi umur mereka adalah usia emas. Mereka lebih mudah untuk mengingat dan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Jadi saya rasa belajar perlu untuk diperkenalkan kepada anak usia dini sebagai dasar, sebagai fondasi untuk anak ini mengembangkan sikap yang lebih baik, mengembangkan pengetahuan mereka, keterampilan mereka, supaya mereka bisa menciptakan sesuatu hal yang baru atau mengembangkan berbagai inovasi-inovasi yang baru. Ya, jadi
dan pasti mereka juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena melalui belajar mereka belajar untuk mengamati, mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka bisa menyesuaikan diri ketika mereka berada di keramaian, mereka harus bersikap ketika mereka berada di kelas mereka harus seperti apa, ketika mereka berada di rumah dengan orang tua mereka harus bersikap seperti apa. Jadi tujuan belajar bagi anak usia dini adalah seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih pentingnya belajar itu seperti apa, fungsi dan tujuan belajar itu apa, kita akan membahas tentang belajar melalui pengkondisian. Nah, belajar melalui pengkondisian ini seperti apa sih? Jadi belajar melalui pengkondisian ini ada dua. Yang pertama adalah yang klasik, yang kedua ada yang instrumen. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang klasik. Belajar klasik itu seperti apa? Belajar melalui pengkondisian klasik itu seperti apa sih? Jadi belajar melalui pengkondisian klasik itu maksudnya apa? Bayi atau anak itu sudah siap secara biologis untuk menghubungkan beberapa kejadian tertentu dengan beberapa reaksi internal tertentu atau reaksi terbuka. Itu kayak kata-kata yang mungkin sudah dipahami. Jadi saya akan memberikan contoh. Contohnya apa? Bayi ini awalnya dia tuh tidak buang air kecil, tapi ketika ibunya dibuka popoknya, bayi itu seperti peka terhadap rangsangan. Jadi dia seperti terangsang. Akhirnya apa? Ketika dibuka popoknya, bayi itu akan otomatis mengeluarkan air urinnya. Jadi bayi itu kencing. Nah, sebenarnya bayi itu nggak mau kencing, tapi ketika popoknya dibuka dia seperti otomatis. Nah, itu berarti dia sudah mengeluarkan reaksi terbukanya, reaksi internalnya, ya. Terus yang kedua adalah instrumen. Apa sih belajar melalui pengkondisian instrumen ini? Jadi ini dilakukan melalui ucapan atau bahasa pada bayi. Karena pada dasarnya ini bayi sudah bisa mengerti gerak bicara orang di sekitarnya. Jadi contohnya kok dari gambar ini ada anak ini awalnya dia minum dari gelas, minum susu dari gelas. Dia pegangnya kayak gini, pegang gelasnya kayak gini, gelas. Dia ambil dari atas meja. Nah akhirnya apa? Tumpah pasti kan. Terus ibunya bilang, kalau pegang gelas itu jangan gitu, pegang gelas itu dipegang tangan dua biar nggak tumpah, dipegang tangan dua, turunkan pelan-pelan, terus baru bisa diminum. Nah, ketika selanjutnya, mungkin hari selanjutnya, anak akan mengingat, oh, pegang gelas nggak bisa kayak gini ya, pegang gelas kok pegang kayak gini tuh nanti tumpah, pegang terus pakai dua tangan, diminum biar nggak tumpah. Nah, dengan ini bayi mengerti. Anak mengerti ketika diarahkan ke arah yang benar. Melalui apa? Melalui ucapan dan bahasa. Seperti itu. Setelah tadi sudah setelah sebelumnya kita bahas tentang belajar melalui pengkondisian, yang kedua, yang selanjutnya kita mau mengetahui tentang belajar melalui kebiasaan. Nah, apa sih bedanya melalui pengkondisian dan kebiasaan? Jadi kebiasaan atau bisa disebut habit, kebiasaan itu habituation, itu adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif bersifat otomatis. Jadi nggak bisa jadi bersifat otomatis, dan itu proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan ini nggak bisa dilakukan dalam sehari 2 hari, sekali 2 kali dibilangin tuh nggak bisa. Jadi suatu habit, kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang, ya. Jadi, nah di sini ada lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini ada perubahan perilaku, pembelajaran, terus berbasis hubungan, penguatan kelompok. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih lingkaran-lingkaran ini? Maksudnya apa? Ya, lingkaran-lingkaran ini maksudnya adalah
berbagai metode pembelajaran melalui kebiasaan. Yang pertama adalah metode perubahan perilaku atau behavior modification ya. Apa sih metode ini? Di metode ini adalah metode untuk mengubah perilaku berdasarkan prinsip penguatan. Metode ini berhasil untuk mengubah dan membentuk perilaku anak. Terus yang kedua adalah metode pembelajaran atau instructional technique, instruksi ya. Metode ini dilakukan dengan memberikan instruksi yang spesifik tentang perilaku yang dikehendaki, baik dan buruk untuk dilakukan. Nah, instruksi-instruksi ini tuh berfungsi untuk mengkoreksi kesalahan perilaku pada anak dan mengajarkan perilaku yang baik. Terus yang ketiga, berbasis hubungan atau relationship based. Nah, apa sih metode pembelajaran melalui berbasis hubungan atau relationship based? Jadi ini adalah metode dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan antara guru sebagai pembimbing dan anak dalam belajar terstruktur agar terjadi proses belajar yang efektif. Keempat, di sini ada penguatan kelompok atau group reinforcement. Nah, apa sih ini? Metode ini pada umumnya untuk menjelaskan kepada anak yang ikut belajar secara terstruktur tentang apa yang hendak dicapai. Jadi penguatan kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada pemodelan, ada bermain peran, ada simulasi. Ada simulasi, ada balikan penampilan, ada alih keterampilan. Nah, mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya, kenapa sih belajar bagi anak usia dini itu penting banget? Kan bukannya mereka tuh dalam usia mereka lagi senang-senangnya bermain. Memang nggak salah. Saya bilang itu nggak salah. Karena memang di anak usia dini 0 sampai 6 tahun mereka tuh sangat senang sekali untuk bermain. Jadi kita nggak bisa melarang mereka untuk bermain. Karena bermain bagi anak usia 0 sampai 6 tahun itu ada dunia mereka. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kalau tiada hari tanpa bermain. Jadi mereka hari-hari itu main terus. Nah, bermain ini juga bisa loh menjadi cara belajar untuk anak usia dini. Jadi proses belajar melalui bermain itu dimulai dari Froebel. Nah, beliau ini yang membangun sistem persekolahan nilai pendidikan dari bermain. Jadi oleh sebab itu perkembangan anak usia dini itu kita mengerti kalau mereka tuh berkembang melalui aktivitas bermainnya mereka. Melalui bermain mereka bisa mendapat banyak hal, mengembangkan banyak hal. Dengan bermain mereka bergerak, mereka mengembangkan motorik mereka. Dengan bermain mereka berpikir, mereka mengembangkan kognitif mereka. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang diambil dari bermain. Tadi kan sudah tahu nih kalau anak usia dini ini belajarnya lewat bermain. Selain bermain, kita juga harus belajar loh. Belajar, tapi kita harus menciptakan situasi belajar yang menyenangkan untuk anak. Ya, menyenangkan untuk anak itu seperti apa? Menyenangkan untuk anak usia dini itu seperti apa sih? Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah proses pembelajaran yang dirancangkan agar anak ini bisa secara aktif untuk mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan baik terkait diri sendiri, lingkungan, atau kejadian. Selanjutnya tuh pentingnya orang tua terlibat dalam proses belajar anak. Kenapa? Belajar kan sudah di sekolah, belajar kan sudah diserahkan sama guru, belajar kan sudah dilakukan oleh guru. Perlukah anak belajar lagi? Perlukah anak belajar melalui orang tua? Saya bilang itu adalah perlu, karena pendidikan keluarga itu pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Sebelum mereka mengenal dunia luar, mereka akan belajar. Mereka akan mendapat pendidikan yang pertama itu dari keluarga. Jadi apa sih manfaat keterlibatan orang tua? Manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Kenapa penting?
Yang pertama, meningkatkan kehadiran anak, itu meningkatkan perilaku positif anak. Keterlibatan orang tua itu meningkatkan perilaku positif anak. Terus yang kedua, yang selanjutnya, pencapaian perkembangan anak. Selanjutnya, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. Terus selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan ini juga memiliki manfaat bagi guru. Apa sih? Yang pertama, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, mendukung iklim sekolah yang baik, seperti itu. Terus meningkatkan semangat kerja guru. Selain bagi anak, fungsinya orang tua terlibat dalam pendidikan anak itu juga ada manfaatnya loh bagi orang tua. Manfaatnya bagi orang tua itu apa? Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Terus yang kedua, meningkatkan harapan orang tua kepada anak. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri orang tua. Dan selanjutnya, meningkatkan kepuasan orang tua kepada sekolah. Nah, setelah tadi kan kita sudah mengerti manfaat keterlibatan orang tua. Manfaat dari keterlibatan orang tua itu apa aja? Nah, ini kita bisa melihat juga bentuk-bentuk dukungan orang tua dalam proses belajar anak itu seperti apa sih? Kenapa sih anak ini perlu didukung ketika mereka belajar? Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam belajar di rumah itu seperti apa? Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti pada anak. Kedua adalah menciptakan lingkungan rumah yang aman dan menyenangkan. Terus yang ketiga itu mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Nah, jadi kita sudah selesai mempelajari mengenai belajar anak usia dini. Kita udah mengerti nih bagaimana sih cara menciptakan proses belajar yang menyenangkan buat anak, apa sih yang diperlukan anak, gimana bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak. Kita sudah belajar semuanya. Jadi semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk menyimak belajar materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Melanjutkan aktivitas, tetap semangat, and have a nice day.